lagi dalam renungan hari ini bersama saya Ardi Bisono. Tema hari ini saya diberikan dengan tema Royal versus Pelit. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata royal itu artinya berlebih-lebihan, lebih mendekati dengan arah boros. Sedangkan pelit itu sama dengan kikir, yaitu sulit mengeluarkan sesuatu, entah sulit memberi atau mengeluarkan uang. Dua hal ini berbicara tidak jauh dan tidak terlepas dengan materi atau hal uang atau barang yang ingin kita berikan atau sulit berikan. Terus yang mana yang bagus? Apakah kita harus royal atau kita harus pelit? Kedua-duanya jika dilakukan secara berlebihan tidak baik. Ya. Mari kita belajar dari Yesus. Bagaimana kita harus bisa mengambil sisi royal dan pelit dikombinasikan. Bukan berarti kita harus pelit, tetapi bagaimana kita harus hemat. Beda tipis ya. Bagaimana kita harus bisa memberi, tapi bukan juga secara berlebihan atau royal, terlalu royal. Banyak orang mampu royal untuk kesenangan diri sendiri, tapi belum tentu bisa memberi untuk orang lain. Demikian juga dengan pelit. Pelit berarti kita tidak mau atau sukar untuk bisa memberi. Hemat belum tentu pelit, tetapi hemat adalah bagaimana kita mengelola apa yang kita diberikan agar kita mampu mencukupkan diri kita sendiri dan mampu juga untuk memberi orang lain. Mari kita belajar pada Injil di mana Yesus mempercayakan kepada 3 orang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Apa yang kelebihan 5 yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta? Mereka mampu mengelola dengan baik. Talenta berbicara bukan hanya sekedar talent, bakat. Tetapi arti sebenar talenta adalah uang yang jumlahnya cukup besar. Kita semua dipercayakan Tuhan. Bukan hanya sekedar bakat, bukan hanya sekedar talenta pemikiran, tetapi Tuhan juga memberikan kita berkat yang luar biasa. Tapi tidak semua orang bisa mengelolanya dengan baik. Dari 2 dan 5 talenta mereka mampu mengelola, mengembangkan. Dan mereka sadar betul bahwa itu kepunyaan Tuhan, jadi mereka kembalikan kepada Dia. Sedangkan yang 1 talenta tidak mau mengembangkan, tidak mau mengelola, dan merasa itu adalah miliknya sendiri, sehingga ketika dia mempertanggungjawabkannya, dia salah di hadapan Tuhan. Dalam hal memberi pun, mari kita belajar kepada seorang janda miskin yang memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam bait Allah. Yesus mengatakan persembahan itu lebih berkenan ketimbang persembahan orang banyak. Bukan berarti kita harus menyerahkan seluruh harta kita, tetapi dari belajar dari janda miskin itu, dia mempersembahkan apa yang dia miliki, sehingga hatinya berpaut pada Tuhan, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada tertulis, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Mari melalui tema royal dan pelit ini, kita memilih jalan yang diinginkan Tuhan. Pakai akal budi dan hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Sehingga kita memang harus memberi saatnya memberi. Kita harus menghemat saatnya menghemat. Bukan berarti saat susah sekarang ini kita harus perketat semuanya, betul. Terus semua tidak boleh memberi. Semua uang untuk memberi dikunci. Itu juga salah total. Karena di mana Tuhan memberkati Anda dan saya, entah lewat apapun, terutama lewat uang, di situ juga Tuhan titipkan berkat untuk orang lain, untuk pekerja, untuk orang yang tidak mampu, dan kita tetap bisa menjadi terang dan menjadi berkat di segala situasi apapun. Ingat, dalam masa sulit sekarang ini bukan berarti kita tidak boleh memberi untuk orang lain. Justru di dalam masa sulit ini kita ditantang agar kita mampu mengelola dengan baik dan juga mampu menjadi berkat buat banyak orang, memberi yang terbaik untuk Tuhan.
Terima kasih, demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.